Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pratiwi, NIM 250401010098 dari kelas IF 103 Prodi Informatika PJJ S1. Di sini saya akan menjelaskan proyek pada ujian tengah semester di mata kuliah pemrograman visual. Tema yang saya pilih yaitu aplikasi kalkulator berbasis Visual Basic Net. Berikut pembahasannya. Selamat menonton. Nama aplikasi pada proyek ini yaitu Kalkulator App. Bisa dilihat pada tampilan aplikasi di layar, di mana aplikasi ini merupakan kalkulator ilmiah atau scientific calculator yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net dengan memanfaatkan framework Net dan lingkungan pengembangan terintegrasi Microsoft Visual Studio. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perhitungan matematika, mulai dari operasi dasar hingga fungsi-fungsi ilmiah yang lebih kompleks. Berikut penjelasan lebih detailnya mengenai kalkulator app ini. Yang pertama ada fungsi dasar dari kalkulator. Fungsi dasar kalkulator ini merupakan fondasi utama dari aplikasi ini. Untuk penjelasan detail mengenai setiap fungsi dasar yang tersedia, ada input angka. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan angka menggunakan tombol pada antarmuka GUI. Setiap tombol angka dari 0 sampai 9 terhubung ke event handler yang secara otomatis menambahkan digit yang dipilih ke display. Implementasi menggunakan metode string concatenation hingga pengguna dapat membangun angka multidigit dengan mudah. Selanjutnya ada operasi penjumlahan untuk menjumlahkan dua bilangan. Ketika tombol tambah ditekan, angka pertama disimpan ke variabel angka 1. Operator disimpan ke variabel simbol dan display dikosongkan untuk menerima angka kedua. Hasil ditampilkan setelah tombol sama dengan ditekan. Selanjutnya ada operasi pengurangan untuk mengurangkan angka kedua dari angka pertama. Mekanisme kerja sama dengan penjumlahan, namun menggunakan operator pengurangan dalam perhitungan akhir dengan rumus hasil sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Berikutnya ada operasi perkalian untuk mengalikan dua bilangan. Implementasi menggunakan operator perkalian dalam VBNet cocok untuk perhitungan yang memerlukan hasil kali dari dua nilai numerik. Selanjutnya ada operasi pembagian untuk membagi angka pertama dengan angka kedua. Hasil perhitungan ditampilkan sebagai bilangan desimal atau single untuk mengakomodasi hasil pembagian yang tidak bulat. Selanjutnya ada display hasil untuk komponen textbox yang berfungsi sebagai layar tampilan untuk menampilkan input angka dan hasil perhitungan. Textbox ini menampilkan setiap digit yang dimasukkan dan hasil akhir dari operasi matematika yang dilakukan. Setelah penjelasan mengenai fungsi dasar kalkulator, yang kedua ada fungsi lanjutan. Nah, di mana selain operasi dasar, aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fungsi matematika lanjutan yang memanfaatkan library Math dari Net Framework. Yang pertama, ada fungsi trigonometri dasar. Aplikasi ini menyediakan fungsi sin, cos, dan tan untuk perhitungan sudut. Fungsi-fungsi ini menggunakan MathSin, MathCos, dan MathTan yang menerima input dalam satuan radian. Untuk mengkonversi dari derajat ke radian, gunakan rumus radian sama dengan derajat dikali V per 180. Selanjutnya ada fungsi trigonometri hiperbolik. Tersedia fungsi sin, cos, dan tan yang diimplementasikan menggunakan MathSin, MathCos, dan MathTan. Fungsi-fungsi ini berguna untuk perhitungan matematika lanjutan dan aplikasi teknik. Ketiga ada operasi kuadrat, di mana operasi kuadrat ini untuk menghitung kuadrat dari angka yang ditampilkan menggunakan matplotlib atau pangkat 2. Fungsi ini mengkuadratkan nilai input dan langsung menampilkan hasilnya di display. Ada juga operasi akar kuadrat,
yang dimana untuk menghitung akar kuadrat dari angka menggunakan math chord. Fungsi ini sangat berguna untuk berbagai perhitungan geometri dan aljabar. Selanjutnya ada perpangkatan umum atau XY untuk mendukung operasi perpangkatan dengan eksponen yang dapat ditentukan pengguna. Diimplementasikan menggunakan matplotlib, angka 1, angka 2 melalui select case dengan simbol di atasnya. Selanjutnya ada logaritma basic 10. Itu untuk menghitung logaritma basis 10 dari angka menggunakan matlog 10. Fungsi ini berguna untuk perhitungan yang melibatkan skala logaritmik. Selanjutnya ada pembalikan angka. Untuk menghitung kebalikan dari angka dengan rumus hasil sama dengan 1 dibagi angka 1. Berguna untuk perhitungan yang memerlukan nilai kebalikan. Terakhir ada pembagian dengan 10. Membagi angka yang ditampilkan dengan 10 menggunakan operasi hasil sama dengan angka 1 dibagi 10. Fungsi ini mempermudah konversi satuan atau pergeseran desimal. Ketiga, ada struktur program. Program dibangun dengan struktur yang terorganisir untuk memudahkan maintenance dan pengembangan. Seperti variabel global, di mana angka 1 dan angka 2 tipe single digunakan untuk menyimpan input numerik. Angka 1 menyimpan operan pertama setelah operator ditekan, sedangkan angka 2 menyimpan operan kedua saat tombol sama dengan ditekan. Simbol tipe string digunakan untuk menentukan operator matematika yang dipilih, seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Variabel ini digunakan dalam struktur select case untuk menentukan operasi yang akan dilakukan. Ada juga fungsi utilitas. Pada btn clear untuk tombol ini menghapus seluruh tampilan pada tab display dengan mengosongkan nilai teksnya. Tab display ini teks sama dengan yang berguna untuk memulai perhitungan baru. btn plus minus, tombol ini digunakan untuk membalik tanda angka dari positif ke negatif atau sebaliknya. Implementasi menggunakan perkalian dengan -1 vol tab display text kali -1. btn koma, tombol untuk menambahkan titik desimal pada angka yang memungkinkan input bilangan pecahan. 4. Ada desain antarmuka. Antarmuka pengguna dirancang dengan mempertimbangkan aspek usability dan user experience, seperti tata letak terstruktur. Antarmuka memiliki tata letak yang sederhana dan fungsional, dengan tombol-tombol operator dan angka yang jelas. Tombol angka 0-9 disusun dalam format grid yang familiar seperti kalkulator konvensional, yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Event handlers yang responsif. Setiap tombol terhubung langsung ke fungsi tertentu dalam kode melalui event handlers, memastikan integrativitas yang lancar dan responsif. Ketika tombol ditekan, aksi yang sesuai langsung dieksekusi tanpa delay yang berarti. 3. Ada display yang jelas. Text box display ditempatkan di bagian atas aplikasi dengan ukuran yang memadai untuk menampilkan angka dengan jelas. Pengguna dapat dengan mudah melihat input dan hasil perhitungan. Terakhir ada pengelompokan tombol yang logis. Tombol-tombol dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Tombol angka, tombol operator dasar, plus, minus, kali, bagi, tombol fungsi ilmiah, sin, cos, tan, log, dan lain-lain, dan tombol utilitas. Pengelompokan ini membantu pengguna menemukan fungsi yang dibutuhkan dengan cepat. Kelima, ada pengujian dan eksekusi. Pengujian aplikasi telah dilakukan untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik, seperti eksekusi tanpa error. Hasil running menunjukkan bahwa aplikasi dapat berjalan tanpa error dan mampu menangani berbagai operasi matematika. Tidak ada exception yang muncul selama pengujian operasi dasar maupun lanjutan. Kedua, ada responsivitas GUI. GUI ini menunjukkan tanggapan cepat terhadap klik tombol.
Setiap input secara ditampilkan di display dan hasil perhitungan muncul secara instan setelah tombol sama dengan ditekan. Ketiga, ada akurasi perhitungan. Semua operasi matematika menghasilkan output yang akurat. Operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan fungsi lanjutan seperti trigonometri, logaritma, perpangkatan telah diverifikasi menghasilkan nilai yang benar. Terakhir, ada stabilitas aplikasi. Aplikasi berjalan stabil tanpa crash atau freeze selama sesi pengujian. Memori dan resource system digunakan secara efisien. Keenam, ada peningkatan yang mungkin. Untuk mengembangkan lebih lanjut, beberapa fitur dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Yang pertama, ada validasi input. Untuk menambahkan validasi, mencegah error seperti pembagian dengan 0. Implementasi dapat menggunakan struktur if-then untuk memeriksa apakah angka 2 bernilai 0 sebelum melakukan operasi pembagian dan menampilkan pesan error yang informatif kepada pengguna. 2. Dukungan keyboard. Menambahkan dukungan untuk kalkulasi menggunakan input dari keyboard. Pengguna dapat menekan tombol angka dan operator pada keyboard fisik sebagai alternatif dari klik mouse meningkatkan kecepatan input. Ketiga, riwayat perhitungan. Menyimpan riwayat perhitungan untuk referensi lebih lanjut. Fitur ini dapat diimplementasikan menggunakan listbox atau textbox multiline yang menampilkan daftar operasi yang telah dilakukan beserta hasilnya. Keempat, fungsi memori. Untuk menambahkan tombol M tambah, M kurang, MR, dan MC untuk menyimpan dan memanggil nilai dari memori. Fitur ini berguna untuk perhitungan kompleks yang memerlukan penyimpanan hasil sementara. 5. Mode derajat atau radian. Untuk menambahkan toggle beralih antara mode derajat dan radian pada fungsi trigonometri. Ini akan memudahkan pengguna yang terbiasa bekerja dengan satuan derajat. Terakhir, ada penanganan error yang lebih baik. Implementasi try-catch untuk menangkap exception seperti overflow, input invalid, atau operasi matematika yang tidak valid seperti logaritma dari angka negatif atau akar kuadrat dari angka negatif. Baiklah, itulah penjelasan mengenai proyek ujian tengah semester dengan judul aplikasi kalkulator berbasis Visual Basic Net. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.